Apa itu musik? Apa itu syair? Karena konon ada berita Ustadz Adi tidak bisa bedakan antara musik dan syair. Konon. Ya. Nah, sekarang kita bedah dulu apa itu musik, apa itu syair, apa itu asy'ara, ya kan? Bagaimana pandangan ulama di dalamnya dan seterusnya. Alhamdulillah khusus hari ini saya bawa cuma 2 kitab saja. Ya. Ada banyak kitab terkait itu, tapi nanti repot dan keadaannya tidak kondusif. Baik, kita mulai. Pertama, saya akan izin berdiri untuk menguraikan supaya lebih mudah kita bisa pahami dengan baik. Bismillah. Alhamdulillah. Ini saya tulis musik di sini saja. Ini saya tulis syair. Nah, ya. Dipakai bahasa Indonesia dulu untuk memudahkan. Kemudian yang bahasa Arabnya sini musiqa ini. Yang ini pakai alif lam asy-syair. Kalau syair nanti orangnya. Coba lihat pelan-pelan sini ya, supaya bisa mudah dipahami. Nanti saya turunkan referensinya, teman-teman bisa akses ya. Nah, kalau bisa handphonenya turun aja, kan ini juga sudah ada di sini dan sudah direkam ya. Jangan bikin live di atas live. Ya, supaya fokus nanti. Lihat sini. Kata musik pertama itu bukan bahasa Arab. Saya ulangi, kata musik bukan bahasa Arab. Jelas? Kata musik itu dari bahasa Yunani asalnya. Yunani. Ya, dari kata musika, ya. Kata musika ini dalam mitos Yunani diambil dari kata muse, artinya dewi seni, Jadi Zeus itu punya, dikisahkan dalam mitologi itu mitos, ya, bukan yang di online, Zeus online bukan ya. Zeus dalam mitologi Yunani itu punya 9 putri. 9 putri itu disebut dengan Muses namanya, jamak dari kata Muses. Ya. Perhatikan baik-baik. Nah, 9 putri ini terkait dengan seni dan musik, karena itu disebut dengan muse. Misal ada yang namanya Cleo, kan? Itu dewi musik terkait dengan puisi. Nanti ada yang terkait dengan nyanyian, terkait dengan tarian dan sebagainya. Itu 9 ya. Kalau teman-teman mau akses silahkan nanti cari referensinya tentang ini. Mungkin karena sekarang ini manusianya adalah manusia yang mengandalkan pada Google, ya, googling saja. Ya, googling saja nanti arti musik misalnya, nanti keluar tuh. Bahkan kalau Anda misalnya buka Wikipedia pun ada musik, itu keluar tentang pernyataan ini. Singkatnya adalah musik ini bukan dari bahasa Arab. Karena itu di era Nabi SAW, bahkan sebelum era Nabi, di masa jahiliyah sebelum Nabi lahir, kata ini tidak dikenal. Sekali lagi, kata ini tidak dikenal karena ini bukan bahasa Arab asli. Kita tuh kenal kata musik baru kekinian aja di abad-abad ketika Yunani itu banyak diterjemahkan, baik filsafatnya dan seterusnya, terutama nanti ketika berdiri perpustakaan besar Baitul Hikam. Ya, Abu Ja'far Al-Mansur nanti ya diantaranya itu membuat satu gerakan banyak penerjemahan, maka dihimpun karya-karya Yunani. Dari situ kemudian muncul istilah-istilah datang dan mu'arabah atau musta'arabah, diarabkan, viral di Arab. Jadi ke era Nabi, ke era sebelum Nabi ini nggak dikenal. Baru kekinian kemudian didapatkan di abad-abad jauh setelah itu baru muncul kata ini. Jelas di sini? Nah, sekarang padanannya apa dalam bahasa Arab? Kalau ini tidak ada, padanannya apa? Bagaimana tahu hukum musik kalau katanya aja nggak ada? Silahkan cari kata musik dengan kata musik kok begini di Al-Quran, satu kata aja, cari. Kalau Anda dapat, saya kasih hadiah haji setiap tahun. Karena tahu saya tidak akan ada. Silahkan cari sampai kiamat kurang 2 menit. Ya, kurang 2 menit lah, 2 hari kan udah banyak tuh. Ya. Tidak akan ditemukan karena memang tidak ada kata ini dalam bahasa Arab di era itu, tidak ada, tidak ditemukan. Cari dalam hadis, nggak akan ketemu, tidak akan ditemukan. Lalu apa padanan yang terkait dengan makna ini?
Sehingga nanti dibawa ke dalam konstruksi hukum. Hukum musik apa? Untuk menjawab itu kan mesti tahu apa yang dimaksud dengan musik, apa turunan definisinya, bagaimana kegiatannya, apa yang senafas dengan itu, kiasnya kemana, analoginya kemana, mana istilah yang serupa dengan ini, mesti dicari. Kalau tidak ada, nggak mungkin kita simpulkan hukum. Cara berpikirnya kan begitu, ya. Maka dicarilah kemudian oleh para ulama, ditemukanlah istilah yang senafas dengan ini, setidaknya punya 4 sampai 5 nama. Sejak zaman jahiliyah sebelum Nabi lahir sudah ada 5 nama ini, sampai kemudian di era Nabi mendapatkan komentar, pandangan baik langsung dari Nabi apapun terlebih dari Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya ayat-ayat dan surah khusus. 4 sampai 5 nama ini saya sebutkan satu-satu. Yang pertama al-hida, atau kadang disebut huda, gini. Bisa pakai dhammah, bisa pakai kasrah. Nanti saya sebutkan sejarahnya, saya sebutkan kitabnya, saya sebutkan turunannya. 2 al-ghina. Ghina. 3 ini puncaknya. Asy-syi'r. Satu huda pakai hak kecil ya, bukan hak besar. Hak huda atau hida. 2 al-ghina, ghina. 3 asy-syi'r. Kalau pakai alat nanti disebut dengan azaf. Alatnya disebut dengan ma'azif. Kemudian ini yang keempat, 1, 2, 3, 4. Yang kelima kadang disebut dengan as-sama'. Ini agak jarang, tapi sering kadang-kali dimunculkan dalam beberapa kitab fikih. Al-huda atau hida 1, al-ghina 2, asy-syi'r ini puncaknya 3. Yang keempat kalau pakai alat azaf, alatnya disebut ma'azif. Dan yang kelima as-sama'. Jelas sampai sini?